Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen yang mengasuh mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini, dan yang saya cintai adalah teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami mempresentasikan hasil diskusi kami melalui pembuatan video. Sebelum dari itu, perkenalkan nama saya, Devardinda Susanti Buimau. Saya sebagai moderator, dan materi poin pertama dan kedua akan dibacakan oleh teman Novi Wakelulu. Materi poin 3 dan 4 akan dibacakan oleh teman Dea Mentari Jata. Materi poin 5 akan dibacakan oleh teman Deborah Samoy. Materi tes akan dibacakan oleh teman Ati Aurel. Materi pengukuran akan dibaca oleh teman Bernadia Hoa. Materi penilaian akan dibaca oleh teman Ayu Afi. Materi evaluasi akan dibacakan oleh teman Afrida Bujalit Naja. Materi pembelajaran PAUD akan dibacakan oleh teman Angela Patriciandun, dan materi evaluasi pembelajaran akan dibacakan oleh teman Bella Omega Sulima. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pembelajaran anak usia dini. Pengertian evaluasi pembelajaran anak usia dini merupakan suatu proses pengumpulan, penganalisis, penafsiran, pengelolaan dan interpretasi informasi data, perkembangan, dan belajar anak usia dini dalam kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di lembaga PAUD. Proses tersebut dilakukan secara sistematis, berkala, dan berkelanjutan. Nah, cara pengumpulan informasi yaitu bisa dengan observasi, wawancara, bisa juga dengan kuesioner. Yang berikut, menurut Harsono dan Haryanto dalam Ikita tahun 2019, mendefinisikan bahwa evaluasi adalah suatu proses untuk membuat ringkasan, menginisialkan dan menafsirkan bukti-bukti akademik yang telah dikumpulkan, serta membuat pertimbangan profesional berlandaskan informasi yang telah dikumpulkan tersebut. Selanjutnya, menurut Putra dalam Ikita tahun 2019, istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Lebih lanjut, beliau menguraikan evaluation adalah evaluate yang berarti menilai. Kemudian, evaluation yaitu value yang berarti nilai, sedangkan evaluator adalah orang yang menilai. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian evaluasi pendidikan dalam pendidikan anak usia dini. Menurut Menu Genetik dalam Mariaton tahun 2016, ia menjabarkan pendidikan anak usia dini sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak dini yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap selanjutnya atau kehidupan yang akan dijalaninya di masa yang akan datang. Nah, pemberian rangsangan pendidikan yang dimaksudkan di sini ialah stimulus apa yang diberikan oleh guru atau stimulus yang dilakukan oleh guru untuk membantu mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Nah, di sini misalnya stimulus yang diberikan guru itu berupa bermain balok. Maka melalui permainan ini dapat membantu untuk merangsang aspek motorik halus, kognitif maupun seni anak. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran anak usia dini merupakan suatu proses pengumpulan data atau informasi, menganalisis dan menafsirkan informasi tentang pembelajaran pada anak yang pelaksanaannya dilakukan dengan metode dan menggunakan informasi yang sesuai untuk dapat mengetahui hasil belajar anak usia dini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai batasan-batasan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu batasan tes. Untuk dapat melaksanakan pengukuran, diperlukan alat untuk mengukur, yaitu tes. Menurut Chinari Mardapi tahun 1999, ia mengartikan bahwa tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pernyataan. Pernyataan tersebut yang nantinya akan menuntut adanya keharusan orang yang diuji untuk menjawab dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari orang yang diuji. Tes merupakan suatu alat atau prosedur yang sistematis untuk mengukur karakteristik atau ciri-ciri orang atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang telah ditentukan. Objek ini bisa berupa kemampuan peserta didik, sikap peserta didik, minat peserta didik, maupun motivasi. Secara umum ada 3 jenis tes, yaitu yang pertama tes penampilan, yang kedua tes lisan, dan yang ketiga tes tertulis. Tes penampilan yaitu tes dalam bentuk tindakan atau unjuk kerja untuk mengukur seberapa jauh seseorang dapat melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan. Tes yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan merupakan tes yang dilaksanakan secara lisan. Soal dan pernyataan juga diberikan secara lisan, dan jawaban yang diberikan juga dinyatakan dengan lisan. Dan yang terakhir yaitu tes tulis. Tes tulis merupakan tes yang dilaksanakan dengan tertulis. Pernyataan atau soal dinyatakan juga secara tertulis, dan jawaban yang diberikan oleh peserta tes juga dinyatakan secara tertulis. Tes tulis dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu tes dalam bentuk uraian dan tes dalam bentuk objektif. Selanjutnya ada kegiatan pengukuran. Pada batasan evaluasi ada salah satu kegiatan yaitu pengukuran.
Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu dan bersifat kuantitatif, di mana kegiatan perbandingannya terhadap keadaan individu ini bisa berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga dalam pengukuran ini kita bisa membandingkan setiap individu tanpa menggunakan tes. Kita bisa melakukan pengukuran dengan melakukan pengamatan, skala rating, ataupun cara lainnya untuk memperoleh informasi dalam bentuk kuantitatif. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian. Apa sih penilaian itu? Jadi menurut Suharsini Adikunto pada tahun 2009 itu beliau mengatakan bahwa penilaian itu merupakan mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik ataupun buruk. Selanjutnya dalam PPP 2.19/2005 tentang standar nasional pendidikan bab 1 ke 1 ayat yang ke-17 itu dikatakan bahwa penilaian itu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya Departemen of Education mengatakan bahwa penilaian itu merupakan proses mengumpulkan fakta-fakta dan membuat keputusan mengenai kebutuhan siswa, kekuatan siswa, kemampuan, dan kemajuan siswa. Jadi berdasarkan 3 pendapat di yang tadi saya sebutkan ini, dapat disimpulkan bahwa penilaian itu merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar anak. Oke teman-teman, berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian di lembaga PAUD. Jadi penilaian kegiatan belajar di lembaga PAUD itu biasanya menggunakan pendekatan penilaian autentik. Apa sih pendekatan penilaian autentik itu? Jadi penilaian autentik itu merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, sikap baik spiritual maupun sosial, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Jadi proses penilaian itu dilakukan berdasarkan fakta yang ada teman-teman, tidak dikarang atau dibuat-buat. Selanjutnya itu penilaian itu harus dilakukan secara sistematis, terukur, berkelanjutan dan menyeluruh yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Oke baik teman-teman, penilaian itu sangat perlu kita dilakukan oleh perlu dilakukan karena dengan melakukan penilaian itu kita dapat mengetahui berbagai informasi tentang kemajuan anak, baik itu merupakan hasil belajar dan juga perkembangan dan pertumbuhan anak. Selanjutnya teman-teman, yang akan dinilai ketika kita melakukan penilaian pada anak itu adalah mencakup pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi penilaian pertumbuhan itu meliputi ukuran fisik yang diukur dengan seperti satuan panjang, berat, misalnya itu berat badan anak, tinggi badan, hingga kepala. Sedangkan penilaian tentang perkembangan itu mencakup tentang berbagai informasi yang berhubungan dengan bertambahnya fungsi psikis anak, yaitu dengan moral agama anak, perkembangan fisik motorik, baik itu motorik kasar, motorik halus, serta dengan kesehatan fisik. Ada sosial emosional juga, bagaimana cara berkomunikasi dan berbicara, berbahasa dengan sesama temannya, kognitif, pengetahuan anak, seni, dan juga seni. Jadi 6 pengembangan ini yang akan kita nilai untuk mengetahui perkembangan anak. Selanjutnya, kapan sih kita melakukan penilaian terhadap anak? Jadi penilaian pada anak itu dilakukan saat anak memulai kegiatan belajar di sekolah. Sejak anak datang ke sekolah, berbaris, mengikuti proses belajar, mencuci tangan, makan bekal, dan pulang kembali ke rumah. Itu adalah kapan dan waktu kita melakukan penilaian terhadap anak. Selanjutnya, siapa sih yang akan melakukan penilaian terhadap anak? Oke teman-teman, jadi yang akan melakukan penilaian terhadap anak itu adalah guru. Karena guru itu memiliki fungsi sebagai penilai atau asesor. Selain itu, guru juga memiliki Berikutnya, evaluasi. Evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan penilaian, pengukuran, maupun tes. Di sini saya akan memberikan 2 pengertian evaluasi. Yang pertama menurut staf Libim dan Sinfield, yang mana mereka menyatakan bahwa evaluasi merupakan penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, menurut Komite Studi Nasional tentang Evaluasi atau National Study Committee on Evaluation dari UCLA, yang mana staf dan Thomas mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat hierarki, yang mana evaluasi didahului dengan penilaian atau asesmen, kemudian penilaian didahului dengan pengukuran. Nah, pengukuran sendiri diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria. Nah, penilaian dan asesmen merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran. Sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku. Sekian penjelasan dari saya lanjutkan kepada pemateri. Pembelajaran pada anak usia dini adalah kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada anak yang disesuaikan dengan tingkat usia anak dengan mengembangkan
kurikulum yang berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang dipersiapkan oleh pendidik. Baik, yang ketiga tentang evaluasi pembelajaran PAUD. Jika makna evaluasi dan makna pembelajaran PAUD telah dijabarkan secara jelas di atas, maka dapat dirumuskan pengertian atau batasan evaluasi pembelajaran PAUD, yaitu merupakan proses pengumpulan, penganalisisan, penafsiran, dan pemberian keputusan tentang data perkembangan dan belajar anak usia dini dalam kegiatan pembelajaran atau proses layanan stimulasi yang diselenggarakan di lembaga sekolah atau kelas PAUD.